Kembali lagi ketemu sama aku Bima. Kali ini kita akan melakukan pick a card. Seperti biasa aku akan meletakkan 3 tumpuk kartu dan kamu akan pilih kartu mana yang menurut kamu paling resonate atau paling ingin kamu ambil. Dan pertanyaannya adalah, haruskah aku mengatakan atau menunjukkan atau menyatakan perasaanku kepada gebetanku atau kepada teman yang sekarang lagi deket sama aku. Ya, jadi kan kamu lagi deket sama orang, kamu lagi suka sama orang, tapi apakah ini hanya dipendam saja ataukah memang harus diungkapkan? Dan kalau misalkan diungkapkan, hasilnya kayak gimana? Oke, udah siap? Pilih ya. Ini tumpukan kartu yang pertama, ini kartu tumpukan yang kedua, ini tumpukan kartu yang ketiga. Oke, 1, 2, 3. Oke, aku buka untuk yang tumpukan kartu pertama dulu ya. Oke, yang aku lihat di sini, untuk kamu yang memilih kartu pertama nih, kesempatan kamu nih sangat terbuka lebar kalau misalnya memang kamu pingin mengungkapkan perasaan kamu kepada si calon kamu itu, si gebetan kamu itu. Karena pada saat ini, dalam masa-masa pendekatan, pada masa-masa ngegebet ini, kamu ini sudah cukup berkarisma, yoi. Sudah power kamu tuh sudah terlihat, sudah tampak, dan kamu sudah menguasai jalannya proses PDKT ini. Nah, kalau misalkan proses PDKT ini diteruskan dan memang kamu benar-benar mengatakan apa yang ingin kamu katakan, ya langsung aja katakan kalau misalkan aku suka kamu gitu, aku ingin kita masuk ke next step berikutnya, ayo kita pacaran, ayo kita jalin hubungan yang lebih intim lagi. Karena kartu yang di sini aku ngelihatnya good to you to make a relationship, ya based on this card gitu. Jadi ya, kalau misalkan memang ini kartu-kartu ini menjadi sebuah sumber referensi untuk kamu mau menembak pasangan kamu, tapi ingat, nembak itu ada jurusnya. Nanti aku akan kasih tipsnya di vlog aku berikutnya. Jangan main asal nembak aja, ada jurusnya di mana akan apa ya, istilahnya tidak akan ditolak kayak gitu. Jadi this time is good for you to express your feeling. Oke, untuk kartu yang pertama seperti itu jawabannya. Gimana untuk kartu yang kedua ya? Oke, untuk kartu yang kedua gini, yang aku tangkap adalah usaha kamu untuk PDKT sama orang ini sepertinya agak berat, agak bermasalah sedikit nih gitu loh. Soalnya ya kenapa? Bisa jadi cara PDKT-nya kamu kurang cantik, atau bisa jadi kamu saat ini lagi kayak berjuang atau mencari perhatian, di mana gebetan kamu ini sebenarnya nggak cuman dideketin sama kamu doang, dia juga dideketin sama beberapa orang kayak gitu. Karena orang ini cukup berpengaruh, orang ini cukup karismanya ini cukup baik, cukup keren, cukup kebapaan, cukup, atau sorry, kalau misalkan ini memang cewek yang mau nembak cowok, ya ini cukup kebapaan. Tapi sebaliknya, kalau misalkan ini cowok yang mau nembak cewek, ya cewek ini cukup punya wibawa yang besar gitu. Jadi kamu kadang-kadang agak jiper gitu, agak ngerasa, aduh gimana ya, gua udah sanggup belum ya untuk menyatakan perasaannya. Nah, sepertinya kalau misalkan di lebaran yang ini, sebaiknya memang kamu
pikir-pikir lebih dalam lagi, karena kalau misalkan kamu teledor dengan menyatakan perasaan kamu saat ini, kemungkinan peluangnya sih 50-50. Ya bisa, bisa enggak. Dan kayaknya kecenderungan enggak kalau misalkan cara yang kamu lakukan salah. Karena si pasangan kamu atau calon pasangan kamu ini, gebetan kamu ini juga punya pertimbangan yang matang. Kalau misalkan dia mau macarin kamu ataupun enggak. Karena ya seperti yang aku bilang tadi, ya gebetannya dia banyak gitu, nggak cuma kamu doang. Jadi hati-hati kamu dalam langkah. Walaupun yang namanya peluang tetap aku kasih tahu tadi 50-50, tetap ada peluang untuk kamu. Tapi kamu bener-bener harus pinter cara mainnya, harus pinter melakukan membuat daya tarik kamu tuh luar biasa cantik, atau luar biasa tampan, atau luar biasa lebih menarik, dan akhirnya si gebetan kamu ini mau sama kamu. Oke, untuk tumpukan yang kedua seperti itu ya. Jadi pikir ulang kalau misalkan kamu memang pengen nembak. Oke, untuk tumpukan yang ketiga, yang aku lihat di sini, proses PDKT-nya itu sudah lumayan panjang nih prosesnya nih kayaknya, dan kamu juga udah ngelihat ada sinyal-sinyal positif. Kayaknya gebetan aku kayaknya yang aku incer ini nih gitu loh. Nah, aku incer ini kayaknya tertarik nih sama aku gitu. Kayaknya dia sudah mulai melihat kehadiranku, dan yang aku lihat gebetan kamu ini melihat kamunya itu secara fisik nih, belum secara perasaan ataupun belum secara hati ke hatinya tuh belum nempel, ataupun secara komunikasinya tuh belum kerasa banget. Tapi gerakan kamu, kehadiran kamu, dan itu membuat dia ngelihat, yang lagi deketin aku tampan ya, yang lagi deketin aku cantik ya, gitu loh. Jadi memang kelihatan ada sudah ada gitu, sudah muncul pertimbangan spesial, sudah muncul pertimbangan khusus buat kamu yang lagi mau nembak si gebetan ini gitu sih. Jadi ya gitu deh, ngerti ya maksud aku ya. Jadi dia sudah mulai ngelihat adanya yang ngincer dia gitu lah. Dia sudah menyadari gitu lah bahwa kamu cantik dan kamu mungkin tampan gitu loh. Tapi untuk proses nembaknya sendiri gimana? Apakah bakal sukses atau enggak gitu? Kalau untuk sukses atau enggaknya sih kayaknya peluangnya 60% 70% ya. Soalnya dia memang sifatnya baik, dan hampir ke seluruh orang aku ngelihatnya dia tuh sifatnya baik. Dia juga memberikan banyak perhatian ke orang-orang lainnya, nggak cuman kamu doang nih. Jadi kamu juga jangan kegeeran banget gitu loh. Jadi pastikan kalau misalkan memang bener-bener mau nembak ataupun mau jadian sama orang itu, bener-bener kelihatan bahwa dia itu atau target kamu itu benar-benar sudah ingin, mau, dan nafsu banget sama kamu gitu loh. Baik itu dari level intelektualnya, komunikasinya lancar, perasaannya juga sudah menggebu-gebu. Terus kalau misalkan dia kehilangan kamu, dia ngerasain ada yang hilang. Nah, kalau udah kayak gitu tuh kan kamu udah paket komplit banget tuh. Jadi udah kemenangan absolut udah bisa kamu rebut tuh di situ. Nah, kalau untuk yang saat ini sih ya 60% mungkin dapat, tapi juga masih ada 40% kemungkinan nggak diterima. Jadi karena dia memang baik gitu ke semua orang. Jadi nggak jaminan kamu bakal diterima sepenuhnya. Oke, mudah-mudahan sesi kali ini menjawab keraguan kamu atau ketakutan kamu untuk maju
mengekspresikan atau menyatakan perasaan cinta ke gebetan kamu atau ke target kamu. Kalau misalkan memang kamu malu-malu, memang masih takut-takut, ya jangan. Tapi kalau misalkan peluangnya sudah yes banget, ya maju aja gitu loh. Dan walaupun yes banget, walaupun absolut banget bakal diterima, tetap aja kemenangan itu masih ada 99% menang dan 1%-nya peluang gagal. Jadi ya, tapi jangan terlalu mikirin 1% yang peluang gagal itu. Ya, mikirin aja suksesnya. Kalaupun kamu menemui kegagalan, nanti kamu akan belajar sebuah proses baru di mana oh, aku masih gagal ya mendapatkan dia. Oh, aku masih gagal ya untuk membuat hatinya kelepek-kelepek sama aku. Jadi apa nih jurus-jurus terjitu, jurus-jurus yang paling ampuh yang membuat aku bisa mendapatkan si gebetan ini ya, si target ini. Ya gitu aja dari aku, semoga membantu menjawab kegelisahan kamu. Jika ini benar-benar membantu, tolong like, tolong share ke teman-teman kamu, komentar juga kalau misalkan memang ini jawabannya resonate. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Subscribe channel aku. Terima kasih sudah mampir di video ini. Sampai jumpa. Dadah.